Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Walima Sadia dengan NIM 19259187. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi sistem ERP menggunakan Odoo 18 dengan judul penjualan bahan-bahan bangunan di toko bangunan Bening Jaya. Dengan melaksanakan uji kompeten ERP yang diselenggarakan oleh Bina Sarana Informatika dan bekerja sama dengan Jidoka Sistem Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ERP. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak atau software yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh proses bisnis utama dalam suatu organisasi, seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, inventaris, penjualan, hingga layanan pelanggan dalam satu platform tersebut. Secara sederhana, ERP adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan seluruh departemen dalam perusahaan saling berbagi informasi melalui satu database pusat. Sistem ini menyatukan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem konferensif yang dapat diakses lintas divisi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan demo Odoo modul saya yang dari sistem penjualan bahan-bahan bangunan. Baik, di sini kita sudah masuk ke sistem Odoo-nya. Nah, yang saya pakai di sini adalah ada modul penjualan, akuntansi, pembelian, stok persediaan dan produksi. Oke, pertama-tama mungkin kita akan melihat ke stok persediaan dulu. Nah, di sini kita lihat juga ke produk yang kita jual dulu ya. Nah, di sini sudah muncul produk-produk yang kita jual dan juga stok di tangan kita ini ada 20. Nah, di sini saya akan menambahkan produk baru. Nah, di sini mungkin produknya kita masukkan semen 3 roda. Kita masukkan fotonya dulu terlebih dahulu. Nah, ini jual dan pembelian barang. Nah, di sini kita harga jualnya kita menjual seharga 60.000. Dan modalnya kita 50.000. Oke. Pajak pembeliannya kita hapus aja. Kita kategorikan ini ke STR. Udah. Lalu kita simpan. Dan kita lihat ke produknya sudah masuk ya, dan di sini stoknya masih kosong. Oke, karena stoknya masih kosong, mungkin kita harus membeli dulu stok-stok yang kosong ini. Seperti ini juga counter stop Sevilla, ini stoknya cuma 1, dan semen 3 roda stoknya masih 0. Kita mungkin tambahkan stoknya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke pembelian. Kita unggah yang kita order pembelian. Kita tambahkan baru. Masuknya kita masukkan PT Setia Abadi. Referensi pemasuknya kita masukkan isi. Deadline ordernya mungkin kita ke tanggal 31 dulu terapkan, dan juga kedatangannya kita terapkan di tanggal yang sama, dan di jamnya kita rubah ke 45 aja.
40 deh, kita rubah ke 40. Oke. Nah, terus kita lihat, kita tambahkan produk yang mungkin akan kita beli. Tadi kita akan membeli semen 3 roda dulu, dengan kita akan menyetok 10, dan tadi kita akan menyetok juga wasabi counter stop sepilanya, kita tambahkan 5. Nah, ini dengan total jumlahnya di sini kita ada 1.055.000. Oke. Nah, mungkin kita langsung klik kirim RFQ. Habis itu kita tambahkan penerima dan kita kirim. Oke, kita lihat ke ini dulu, ke stok persediaan, apakah udah masuk. Kita kembali lagi ke stok, ke pembelian tadi, terus kita klik dulu. Ini konfirmasi orderan dulu. Oke, kita lihat di stok persediaan ini, di penerimaannya udah masuk ya yang kita beli nih hari ini, semen 3 roda dan counter stop sepilanya. Nah, kita validasi. Nah, kemudian kita masuk ke pembelian lagi yang tadi, kita klik lagi yang tadi. Kita klik dulu ke produk, kita cek apakah udah masuk. Nah, di sini stoknya udah masuk ya, semen 3 roda udah masuk 10, dan USB counter juga udah masuk, jadi 6. Kemudian masuk ke penjualan. Di sini kita ke pelanggan, masuk ke pelanggan, dan kita buat yang baru. Kita ganti ke orang dulu untuk yang membeli. Misalkan contoh namanya Ratnasari. Emailnya kita masukkan Ratnasari gmail.com. Oke, nomor teleponnya kita masukkan. Oke, nama alamatnya kita masukkan Kampung Ciwareng, No 23, jalannya Jalan Ciwareng. Jalan Ciwareng Tengah. Kotanya kita masukkan Purwakarta. Statusnya Jawa Barat. Kode posnya 41182. Oke, kita save dulu, simpan secara manual. Oke, terus kita masuk ke order. Kita buat baru lagi, kemudian kita klik tadi yang namanya yang Ratnasari ini. Nah, di sini udah ada otomatis nanti nama jalannya. Oke, kemudian kita tambahkan produk yang akan dia beli.
Misalnya dia di sini akan membeli semen 3 roda 6 sak. Kemudian dia akan membeli stop kontaknya 3 biji. Oke, udah. Ini stoknya di sini aman ya. Karena tadi kita sudah melakukan pembelian terlebih dahulu. Nah, di sini totalnya itu ada 499.500. Oke. Kemudian kita kirim. Klik kirim. Kita klik kirim lagi. Kita lihat dulu, coba di stok persediaan. Yang Ratnasari belum masuk ya. Kita masuk lagi ke penjualan tadi. Penawaran terkirim, kita konfirmasi terlebih dahulu. Oke. Kita lihat di stok persediaan. Nah, order pengirimannya udah masuk ya atas nama Ratnasari, hari ini siap untuk dikirim. Kita masuk lagi ke penjualan. Kita klik tadi yang Ratnasari. Nah, ini kita klik buat faktur. Dan kita pilih faktur reguler dan buat draft. Kemudian kita melakukan konfirmasi. Kita klik yang bayar terlebih dahulu. Ini via banknya dan manual payment ya. Kita klik payment. Nah, ini berarti kalau seperti ini udah selesai, udah in payment dan udah dibayarkan secara kontan ya. Nah, terus kita lihat di sininya, kita ke stok persediaan, di order pengirimannya. Nah, yang hari ini udah ya, kita validasi. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat ke produk ya, sisa produk tadi yang sudah dibeli otomatis sudah mengurang stoknya. Semen 3 roda menjadi 4 dan stop kontak menjadi 12 stoknya. Oke. Selanjutnya kita di sini akan melihat akuntansinya. Kemudian kita ke laporan, ke saldo trial. Nah, ini adalah debit kredit di bulan Desember. Ini udah sesuai, udah balance. Kemudian ke laporan yang buku besar umumnya, juga di sini debit kreditnya sudah balance ya. Oke, mungkin segitu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Mohon maaf untuk ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.